Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbi yassir wa la tu'assir bi qad ala kulli syai'in qadir. Para anak-anak di rumah, kita ketemu lagi. Kemarin sempat libur ya, libur karena ada suatu AKM ya. Nah, untuk itu kita buka materi berikutnya yaitu halaman 42. 42 yaitu bentuk dan prinsip kedaulatan yang sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, yaitu seperti ini undang-undangnya ini. Sebelum itu kita menengok ke belakang, yaitu bab kedua, pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia 1945, yaitu isinya memahami alinea pembukaan UUD 45. Yang kedua, pokok pikiran pembukaan UUD 45. Yang ketiga, sikap positif terhadap alinea dan UUD 45. Ya seperti ini. Dilanjut, yaitu kita menengok belakang lagi, yaitu dinamika Pancasila dalam dasar negara Republik Indonesia atau pandangan hidup bangsa. Nah, dengan buku kamu, yaitu bisa dilihat dinamika Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Ya, kita lanjut, yaitu bentuk prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, yaitu sesuai dengan ini, yaitu bisa dilihat 42. Proses pelaksanaan tidak bersifat statis atau absolut. Undang-Undang 45 dapat diamandemen atau dirubah sesuai dengan keadaan dan kebutuhan negara. Bahkan perubahan Undang-Undang 45 ini sudah tertuang sendiri pada batang tubuh UUD 45 seperti ini, yang terdiri dari 37 pasal. Nih. Kedaulatan Kesatuan Negara Republik Indonesia. Bentuk prinsip negara ini bentuknya yaitu bisa kedaulatan sebelum ada perubahan, yaitu kedaulatan Undang-Undang 45 sebelum ada perubahan. Yang kedua, setelah ada perubahan. Yang ketiga, bentuk kedaulatan Republik Indonesia, yaitu menurut teori modern, bentuk negara saat ini dibedakan dengan dua, negara kesatuan dan negara feodalis. Yang dimaksud, ya kita itu negara apa nih? Yang dimaksud negara kesatuan yaitu memiliki ciri, bisa dilihat halaman 43. Cirinya ada 4. Di situ cirinya negara kesatuan yang pertama adalah hanya memiliki satu kepala negara. Yang kedua, ciri negara kesatuan adalah kedua, terdapat konstitusi Undang-Undang 45 seperti ini. Yang ketiga, negara kesatuan mempunyai ciri. Yang ketiga yaitu mempunyai satu dewan menteri atau kabinet, yang sekarang itu kabinet. Yang keempat yaitu ciri negara kesatuan memiliki satu lembaga perwakilan negara kesatuan yang memiliki dua macam, yaitu negara yang pertama adalah negara kesatuan, negara sentralistik, kedua adalah negara kesatuan sistem desentralisasi. Ini bisa dilihat sekarang negara adanya otonomi daerah. Negara kesatuan dengan sistem sentralistik, maksudnya
semua peraturan berasas dari pusat, mengacu ke bawah harus sama. Baik cocok maupun tidak cocok, bawah harus mengikuti sentralnya, yaitu dari pusat. Negara kesatuan sentralistik adalah suatu negara kesatuan di mana pemerintah pusat dalam negara tersebut memegang seluruh pemerintah semua bidang, sedangkan daerah hanya melaksanakan program-program yang telah dibuat oleh pemerintah pusat. Berarti bawah itu hanya ikut mengikuti saja. Ini negara sentralistik. Yang kedua, negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Sedangkan yang dimaksud desentralisasi yaitu negara kesatuan dengan sistem desentralisasi adalah negara kesatuan di mana pemerintah pusat tidak memegang seluruhnya pemerintah, sebagian kekuasaan diberikan kepada daerah-daerah masing-masing. Negara pusat hanya memantau, dan ini dinamakan desentralisasi. Cirinya yaitu melekat pada dekonsentralisasi. Tapi desentralisasi yaitu tugas perbantuan dan tidak boleh bertentangan dengan sentralisasi. Maksudnya peraturan umum. Ini sampai di sini dulu untuk masalah negara kesatuan, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Kalau Indonesia bagaimana? Indonesia yaitu negara Republik Indonesia yang menggunakan sentralisasi dan desentralisasi. Ada undang-undang yang umum yang pemerintah rakyat harus mengikuti peraturan dari pusat yang dinamakan sentralisasi. Sedangkan yang dari daerah dinamakan desentralisasi. Yang terkenal sekarang dengan istilah otonomi daerah. Sebab adanya otonomi daerah yaitu pusat memberi leluasan mengatur daerahnya sesuai kemampuan, lahan, kebijaksanaan negara masing-masing. Tapi ada yang tidak boleh menggunakan undang-undang yaitu dari pusat. Seperti apa? Pusat semua undang-undang 45 ini harus semua sama, mengacu sama. Tapi undang otonomi daerah tidak sama dengan negara yang lain. Ini harus semua seluruh rakyat Indonesia menggunakan undang-undang 45 ini. Nah, ini merupakan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Maksudnya kekuasaan negara kesatuan Republik Indonesia. Nih. Kalau kita berbicara negara kesatuan Republik Indonesia, kita berbicara undang-undang. Kalau kita berbicara undang-undang, tidak terlepas berbicara pembukaan Undang-Undang 45, Pancasila, pasal-pasal, 37 pasal, dan 2 peralihan, dan 4 tambahan. Intinya dari itu. Perlu saya ungkapkan lagi, dengan kata lain, kita sebagai kelas 9, kita harus pilar 4 dalam Pancasila harus kita jangan sampai lupa. Sebab ini kelas 1, kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 harus diingat-ingat 4 pilar yang kemarin pada pertemuan 2 minggu yang lalu kita sebutkan, yaitu PBNU, Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kerakyatan yang dipimpin oleh ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah program ideologi bangsa Indonesia, meraih ke situ, semua meraih ke situ. Satu Tuhan, satu kemanusiaan, maksudnya memanusiakan manusia, sebab manusia adalah makhluk yang terbaik di antara makhluk Allah, yaitu manusia apabila menggunakan akal dan pikirannya. Apabila tidak menggunakan akal dan pikirannya, yaitu di bawah hewan yang paling hina. Makanya dengan sila yang kedua, yaitu memanusiakan manusia sebagai layaknya manusia, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
Nah, Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tapi satu jua. Bhinneka Tunggal Ika maksudnya apa? Satu Undang-Undang 45, satu Pancasila, satu ideologi, satu NKRI, dan satu Bhinneka. Yaitu terkenal dengan 4 pilar, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang luasnya kurang lebih 17.000 pulau yang ditempati baru 6.300 pulau baru itu yang ditempati pada 17.000. Ya. Undang-Undang 45 ini bisa dirubah, namanya di amandemen. Tapi dalam arti ada enggak yang dirubah? Yaitu bisa dilihat pasal 28. Itu dulu itu belum ada undang-undang yang namanya hak asasi manusia. Di situ dirubah di amandemen, tapi undang-undang yang lama masih tetap ada. Maksudnya dengan bunyinya amandemen, yaitu tentang penambahan hak asasi manusia, yaitu pasal 28A sampai 28J tentang hak asasi manusia. Kenapa hak asasi manusia diangkat? Karena hak asasi manusia adalah hak dasar yang diberikan Allah sejak manusia lahir. Pada waktu kelas 7 masih ingat, yaitu hak mempertahankan hidup merdeka, hak berbangsa, bernegara, yang ketiga hak beragama. Sampai Allah pun beragama pun ada kebebasan. Nah, itu 4 pilar kita harus kita ikuti, dan Pancasila harus tahu Bhinneka berbeda-beda, Sapuswa, NKRI, harga mati. Maksudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dulu bukan republik tapi suatu kerajaan. Ini ada suatu video yang terbaru bahwa negara yang terbesar di dunia yaitu Indonesia. Nah, karena Indonesia itu sudah maju sebelum negara Eropa, negara Afrika, negara Prancis, tapi sudah maju. Kenapa kok bisa mundur? Karena pada waktu dijajah selama 350 tahun bangsa Indonesia dibodohkan. Dan dibodohkan serta sejarahnya dihilangkan dan dihilangkan serta buku-bukunya dihancurkan oleh para penjajah. Salah satu untuk meninggalkan jejak keturunan bangsa Indonesia. Pada dasarnya yaitu Indonesia lah yang termasuk negara yang termaju lebih dahulu sebelum negara Eropa, Afrika maupun Amerika. Kalau Amerika kan negara-negara. Nah, dari situ kita bahas yaitu 4 pilar, jangan sampai lupa Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang 45. Dan Pancasila harus tidak lupa. Jadi harus intinya dalam inti dari Undang-Undang 45 ini ada Pancasilanya, ada pembukaan. Pembukaan yaitu mukodimah. Inti dasar dari undang-undang yaitu mukodimah. Mukodimah ini termasuk di dalam Undang-Undang 45 dan Pancasila. Masih ingat kemarin yaitu 1. Penjajahan di muka bumi ini tidak berperi kemanusiaan, untuk itu dihilangkan dan dihapus. Adapun puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Kalau kita ganti, tapi tidak boleh diganti, puncak perjuangan bangsa Indonesia merebut kemerdekaan. Loh kok begitu? Sebab manusia pada dasarnya yaitu merdeka sejak lahir. Tapi karena sudah bunyinya begitu, kita hanya sami'na wa atokna, yaitu doktrin, ini tidak boleh dirubah. Yang dirubah hanya amandemen. Amandemen pun yang asli tidak boleh dirubah. Ini yang namanya sudah pasti, yaitu alinea kedua, puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Tapi alinea ketiga, tidak lupa bahwa kemerdekaan tidak terlepas dari rahmat Allah yang Maha Kuasa. Alinea ketiga, yang alinea keempat yaitu negara Indonesia yaitu berdasarkan falsafah Pancasila, ideologi Pancasila atau Undang-Undang 45. Nah, untuk itu ini suatu hasil dari proklamasi, hasilnya yaitu membentuk ini. Moga-moga bermanfaat dan barokah. Apabila nanti ada pertanyaan silahkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.